Di pembahasan sebelumnya, Fangi berhasil mendapatkan atribut petir dan bahkan menanamkannya ke dalam tangan kanannya. Untuk menguji kekuatan barunya itu, dia pergi untuk memburu Candle Knight yang secara kebetulan juga bertemu dengan monster ular mutan dan berhasil menyelamatkan Su Xingying. Masuk ke cerita saat ini. Untung saja di luar pabrik sudah ada anggota lain yang menunggu, sehingga tak berselang lama setelah Fangi pergi, mereka yang pasti sudah melaporkannya ke asosiasi. Dengan cepat orang-orang dari asosiasi datang. Melihat kapten mereka berhasil selamat, kedua bawahan Su Xingying hanya bisa menangis senang. Para anggota asosiasi yang bertugas sebagai investigator segera memeriksa sisa mayat mutan yang berhasil dibunuh oleh Fangi. Dari hasil analisis jejak dan energi sisa serta pola serangan dan metode pembunuhan, ada dugaan 99% kegagalan besar kedua anomali tersebut dibunuh oleh satu orang yang sama. Jadi itu benar-benar seorang pionir dengan atribut tingkat tinggi ganda. Kupikir kita telah melakukan kesalahan, ucap sang pemimpin dari tim penghancur. Su Xingying segera melapor pada atasannya tentang sosok Flame Walker of the Sun dan Thunder Tyrant yang ternyata adalah orang yang sama. Namun ketika Su Xingying ingin melanjutkan pemantauannya, sang atasan menghentikannya karena dari perilaku yang ditunjukkan pihak lain yang pastinya adalah Fangi tidak menentang asosiasi dan bukan musuh mereka, sehingga daripada terus memantau yang bisa memicu kewaspadaan, alangkah baiknya Su Xingying untuk meninggalkan kesan baik tentang asosiasi mereka dan untuk sementara waktu tidak menghubungi Fangi, apalagi semua itu juga demi keselamatan Su Xingying sendiri. Karena identitas Fangi yang memiliki dua elemen telah diketahui, Su Xingying yang ingat tentang investigasi sebelumnya mulai melaporkannya juga, dan itu tentang dugaannya yang kemungkinan besar Fangi juga memiliki spirit weapon. Mendengar itu, sang atasan pastinya tak mempercayainya karena tak peduli seberapa berbakatnya Fangi, memiliki spirit weapon tanpa bantuan atau sumber daya eksternal hampir mustahil. Tetapi ketika aku bertemu dengannya, aku bisa merasakan energi yang diatribusikan dari spirit weapon, ucap Su Xingying. Mendengar itu, sang atasan hanya bisa bertanya-tanya, apakah mungkin energi yang dirasakan oleh Su Xingying bukan asli berasal dari spirit weapon, melainkan dari atribut yang atau atribut api. Namun mengesampingkan semua itu, jika memang Fangi juga seorang spirit creator real expert, secara teoritis dia juga bisa melakukannya sendiri. Mendengar nama spirit creator kembali membuat Su Xingying terkejut karena profesi seperti itu sangat-sangat langka dan hanya ada kurang dari 5 di seluruh dunia. Meskipun dugaan seperti itu mungkin benar-benar terjadi, namun untuk sementara waktu mereka mengesampingkannya karena tidak ada seorang pionir yang pernah memiliki 3 atribut secara bersamaan. Apalagi menurut penelitian, atribut yang berbeda akan saling menolak di dalam tubuh dan hampir mustahil untuk menampung lebih dari satu. Aku hanya berharap pionir kuat seperti dia tidak akan menjadi musuh umat manusia suatu hari, tambah sang pemimpin asosiasi. Sementara itu, setelah kembali, Fangi langsung mandi membersihkan diri. Dia sendiri tak menyangka meskipun masih ada kurang dari setengah tahun sebelum kebangkitan energi, namun anomali dan gangguan alam sudah meningkat, bahkan anomali mulai bertindak secara keras. Ada juga para pionir sepertinya yang mulai berlatih sendiri, contohnya para berandalan yang sebelumnya muncul di Contaminated Zone. Selain itu, menyangkut hubungannya dengan Su Xingying atau Asosiasi Spirit Cultivation, negara juga tampaknya sangat bersahabat terhadap para pionir liar sehingga dapat dipastikan bahwa pionir resmi dan pionir liar berada dalam tahap pengamatan yang relatif tenang.
Meski pemerintah telah mendirikan asosiasi spirit cultivation, tetapi mereka belum mempublikasikannya, yang menandakan bahwa mereka sedang berusaha melindungi masyarakat secara diam-diam. Namun masalahnya adalah itu, dari perspektif Fang Yi sendiri, tampaknya pemerintah tidak percaya diri untuk membuka era cultivation bagi semua orang. Apalagi hal itu pasti akan terjadi kekacauan, kerusuhan, dan kematian massal. Jadi pendekatan lembut seperti ini mungkin yang terbaik. Lagi pula rasa takut manusia lebih menakutkan daripada monster, pikir Fang Yi. Melihat sistemnya, di situ tertulis jelas bahwa alasan mengapa dia tidak bisa menganalisa atribut bayangan sebelumnya karena atribut tersebut merupakan musuh alami para pionir sehingga saat ini masih belum bisa diserap. Selain itu, atribut tersebut ternyata hanya sub-atribut dari atribut gelap. Membicarakan tentang anomali sebelumnya, Fang Yi bisa merasakan banyak sekali keanehan, di antaranya kecerdasan mereka yang jauh melampaui binatang biasa. Apalagi meskipun tidak semua mengerikan seperti anomali atribut gelap yang pernah dia lihat di kehidupan sebelumnya, namun mereka masih mampu menghancurkan seluruh negara atau benua. Hanya sub-atribut saja sudah sangat menyeramkan dan menjijikan. Full atribut gelap pasti sangat berbahaya, pikir Fang Yi. Namun dia sendiri tidak terlalu mengkhawatirkannya karena dengan bantuan sistem, semuanya pasti dapat diatasi. Apalagi dari penjelasan sebelumnya, bukan berarti dia tidak bisa menyerap atribut gelap, namun masih belum memenuhi kondisi sistem. Tiba-tiba seseorang menelpon dan ternyata itu adalah bibinya. Sang bibi berkata bahwa sepupunya akan datang untuk belajar di dekat tempat tinggalnya sehingga daripada menginap sendirian, sang bibi ingin meminta bantuannya agar diperbolehkan menginap di tempatnya. Adapun nama dari sepupu yang dimaksud dia adalah Lin Yiyi. Karena sudah lama tak bertemu, yang dapat Fang Yi ingat tentang sepupunya adalah seorang siswi berprestasi yang suka belajar meskipun dia sendiri benar-benar tak dapat mengingat lagi penampilannya. Fang Yi kemudian berkata pada bibinya bahwa dia sama sekali tak keberatan, apalagi dia masih mempunyai kamar kosong. Bahkan Fang Yi berinisiatif untuk menjemputnya yang langsung ditolak oleh bibinya dan meminta agar mengirim alamatnya saja. Sementara itu, sewaktu Fang Yi sedang berbicara dengan bibinya, Lin Yiyi yang ada di kamar terlihat sedang melihat sesuatu, dan itu adalah grup obrolan yang dia ikuti yang anggotanya sendiri adalah para pionir, sehingga dapat dipastikan bahwa Lin Yiyi juga adalah seorang pionir. Tiba-tiba ibunya masuk sehingga Lin Yiyi yang terkejut segera mematikan komputernya. Dia meminta pada ibunya agar menginap di hotel saja karena tidak ingin mengganggu sepupunya. Akan tetapi sang ibu tak memperbolehkannya karena itu jauh lebih aman ketimbang menginap sendiri. Ingat, jangan menimbulkan masalah di rumahnya. Bantulah dia selama kau bisa, tambah sang ibu yang langsung didorong keluar oleh Lin Yiyi. Adapun Lin Yiyi meski tak bisa tinggal sendirian, namun dia cukup senang karena menurutnya sepupunya jauh lebih mudah ditangani karena bisa dikatakan meskipun dia seorang pionir, ibunya sama sekali tak mengetahuinya. Singkat cerita, akhirnya Lin Yiyi sampai yang langsung bertemu dengan Fang Yi. Setelah masuk, Lin Yiyi mulai menjelaskan alasannya datang yang katanya untuk mengikuti summer camp atau perkemahan musim panas. Tak ingin terlalu banyak menanyainya, Fang Yi hanya meminta Lin Yiyi untuk memanggilnya jika membutuhkan sesuatu sebelum akhirnya dia memberikan kunci cadangan dan kembali ke kamar. Sepertinya sepupuku orang yang mudah bergaul. Dia juga sepertinya tidak akan ikut campur urusanku, pikir Lin Yiyi.
Namun yang tidak dia tahu, meski telah menyembunyikan identitasnya sebagai seorang pionir, namun sayangnya karena masih pemula, dia tidak pandai menyembunyikan kehadirannya sehingga ketika Fang Yi duduk di dekatnya, dia bisa sedikit merasakan jejak energi spiritual yang asing. Oleh karena itu, alasan Lin Yiyi ikut perkemahan musim panas mungkin saja ada sangkut pautnya dengan masalah tersebut. Lin Yiyi kemudian mengabari teman-temannya bahwa sepupunya sepertinya tidak akan mengganggu aktivitasnya sehingga kapan mereka akan mulai bergerak. Ternyata teman-teman Lin Yiyi masih bisa berpikir secara rasional dengan berkata bahwa mereka tidak boleh terburu-buru dan tetap low profile. Apalagi kebangkitan energi spiritual juga belum resmi dimulai. Selain itu, alasan mereka menjadi lebih berhati-hati juga berhubungan dengan insiden Fang Yi sebelumnya. 3 hari kemudian, dengan adanya sepupunya, Fang Yi merasa bahwa hal itu malah membuat banyak masalah untuk kultivasinya. Meditasi dan pengaturan nafas terus-terus terganggu, apalagi latihan Golden Sun Breathing Technique sulit dilakukan karena mungkin bisa ketahuan. Namun yang jauh lebih mengerikan dari semua itu, Lin Yiyi bersikap sangat sopan, etika tanpa celah. Dia bahkan mengerjakan pekerjaan rumah seperti orang OCD. Namun satu hal yang pasti, di saat Fang Yi berusaha menyembunyikan identitasnya, Lin Yiyi juga berusaha keras menyembunyikan identitasnya. Makanya dia bertingkah seperti itu untuk menurunkan kewaspadaan. Ketika mereka sedang makan, tiba-tiba telepon Lin Yiyi berbunyi dan itu pastinya berasal dari temannya yang mana hal itu sedikit membuatnya panik. Fang Yi yang mengetahui itu bersikap biasa saja dan malah dia pergi dan membiarkan Lin Yiyi mengobrol dengan temannya. Ternyata teman Lin Yiyi menghubungi untuk memberitahu bahwa besok tepatnya jam 3 sore mereka akan berkumpul karena akan terjadi pergeseran dunia lagi dan itu berada di kota Yanghu. Tanpa Lin Yiyi sadari, diam-diam Fang Yi menguping semua pembicaraan tersebut dari luar kamar sehingga dengan percakapan itu juga dia menjadi yakin bahwa sepupunya benar-benar telah menjadi seorang pionir. Seperti yang kuduga, sepupuku juga seorang pionir. Untungnya dengan kekuatannya sekarang, dia mungkin bahkan tidak bisa mendeteksiku. Namun yang tak terduga, dia sudah berada di tingkat Ghost X bintang 2. Apa bakatnya terlalu hebat sampai membuat kepribadiannya agak aneh, pikir Fang Yi saat dia terus mengamati sepupunya yang saat ini mulai berlatih. Membicarakan tentang pergeseran dunia, Fang Yi benar-benar sangat tertarik. Apalagi setiap pergeseran dunia merupakan peluang sekaligus cara untuk dirinya mendapatkan teknik baru untuk meningkatkan kekuatannya sehingga dia benar-benar penasaran atribut seperti apa yang akan muncul di kota Yahoo kali ini. Keesokan harinya, Lin Yiyi akhirnya berkumpul dengan teman-temannya. Pemimpin kelompok langsung bertanya apakah sepupunya tampan atau tidak. Meski bisa dikatakan Fang Yi adalah orang yang tampan karena bahkan bisa memikat idol kampus, namun karena standar ketampanan Lin Yiyi seperti seorang influencer tampan, melihat penampilan sepupunya yang biasa-biasa saja, dia hanya menjawab bahwa sepupunya adalah orang baik yang memiliki penampilan orang biasa standar. Setelah semua orang berkumpul, mereka semua mulai bersiap untuk pergi. Untuk jumlahnya sendiri ada 6 orang, yaitu 4 wanita dan 2 pria. Namun ternyata masih ada 1 anggota lagi yang tersisa, namun kali ini dia tidak bisa datang.
Tak jauh dari tempat mereka, Fang Yi terus mengawasi. Melihat gerak-gerik pihak lain, dia sangat yakin tim sepupunya cukup low profil meskipun yang paling lemah di antara mereka berada di tingkat Ghost X bintang 2, bahkan salah satu pria ada di bintang 3. Untuk lokasi yang ingin mereka kunjungi ternyata ada di gunung di atas kota Yahoo, yang mana tiba-tiba muncul tanaman rambat besar seolah-olah turun dari langit. Hal itu sama persis seperti cerita pohon kacang di dongeng. Semakin mendekat, semakin kagum juga mereka pada pohon tersebut. Namun tiba-tiba sang pemimpin berkata bahwa mungkin mereka tidak perlu maju lagi karena setelah melihat langsung dia merasa aneh. Apalagi dia juga telah meneliti beberapa informasi yang menurut rumor ketika pohon tersebut baru muncul ada sebuah tim yang mencoba membuat kontak. Namun setelah datang ke tempat ini mereka semua menghilang. Aku bisa merasakannya, kita akan berakhir seperti mereka, ucap sang pemimpin. Ternyata bukan hanya sang pemimpin yang bisa merasakan ketakutan, namun yang lainnya juga merasakannya. Akan tetapi, Lin Yi malah menganggap bahwa ketakutan tersebut merupakan jalan yang harus mereka tempuh sebagai seorang pionir. Fang Yi yang mengikuti di belakang lebih tahu tentang situasinya ketimbang mereka, yang mana dia sendiri bisa merasakan energi kematian yang begitu menyesakan. Dan bahkan dari semua anomali di dunia yang pernah dilihat, selain atribut gelap, tanaman tersebut yang paling memberikan perasaan tidak enak. Dengan kata-kata Lin Yi, pada akhirnya mereka semua mempercayainya dan mulai berkultivasi di tempat tersebut. Tak butuh lama, Lin Yi mulai menunjukkan tanda-tanda akan menerobos ke bintang 3 yang membuat Fang Yi sangat senang dan memuji sepupunya itu. Bahkan teman-teman yang lainnya menghentikan kultivasi mereka dan mengagumi terobosan Lin Yi. Di saat itulah tiba-tiba akar dari pohon raksasa mulai bereaksi dan bergerak menuju mereka. Salah satu yang menyadarinya segera memperingati yang lain, namun sayangnya pergerakan akar jauh lebih cepat dan mulai berusaha melilit mereka. Pastinya karena dia sedang dalam proses terobosan, Lin Yi sama sekali tak menyadarinya, dan hal itu merupakan bahaya nyata untuknya karena jika terobosannya sampai gagal akan berdampak buruk pada keadaannya. Melihat rekan mereka dalam bahaya, pastinya semua orang menjadi bingung. Bahkan sang pemimpin berniat melarikan diri, kecuali wanita berambut merah yang malah langsung berlari mencoba menyelamatkan Lin Yi dan kedua rekan lainnya yang sudah terjerat meski hasilnya sia-sia. Sedangkan Fang Yi sendiri melihat sepupunya dalam bahaya, dia langsung melompat dan melepaskan sebuah tebasan kekuatan atribut yangnya. Hanya dengan tebasan ringannya itu, semua akar langsung terbakar menjadi abu. Tak berhenti di situ, dia juga melepaskan tekanannya yang membuat semua orang benar-benar tertekan, dan bahkan mereka juga bertanya-tanya eksistensi seperti apa orang tersebut. Selain melepaskan kekuatannya, sistem juga mulai bekerja dan menganalisa atribut baru, dan tak butuh lama Endless Vitality berhasil didapatkan, yang mana kemampuannya sendiri itu bisa langsung menyerap semua energi kehidupan di sekitar dan bisa memulihkan luka dengan cepat. Gampangnya, Endless Vitality masuk ke dalam kategori atribut kayu, yang mana di sini juga disebut dengan atribut Arangbu, yang ketika auranya dilepaskan dapat mengikis semua kehidupan di sekitarnya. Tidak heran kalau sulur ini hanya bisa tumbuh di tempat yang berbahaya seperti ini. Kalau sampai tumbuh di tempat lain, mungkin kehidupan dalam radius ratusan mil akan terkuras habis, pikir Fang Yi yang benar-benar bisa memahami seberapa mematikannya atribut tersebut.
Salah satu teman Lin Yiyi, yaitu wanita berambut merah, segera menghampiri Fang Yi dan mengucapkan terima kasih. Bahkan dia juga sempat bertanya apa yang bisa mereka berikan untuk membalasnya. "Tidak perlu, semoga kita bertemu lagi nanti," ucap Fang Yi saat dia berjalan pergi. Apalagi dia sendiri juga merasa berhutang budi pada mereka yang telah menuntun ke tempat ini dan berhasil mendapatkan atribut baru yang jauh lebih menguntungkan untuknya. Karena ancaman di tempat itu sudah tidak ada lagi, salah satu di antara mereka mengusulkan untuk tetap tinggal menunggu Lin Yiyi selesai. Dan benar saja tak butuh lama, Lin Yiyi yang telah berhasil menembus ke tingkat Ghost X bintang 3 akhirnya terbangun dan melihat situasi kacau di sekitar. Mau tak mau dia mempertanyakannya, apalagi dua teman mereka telah menjadi korban dan bahkan masih ada sisa-sisa atribut yang tersisa dan itu sangat kuat. Namun yang pasti keadaan keduanya saat ini masih belum bisa diketahui apakah mereka sudah mati atau hanya tak sadarkan diri. "Baiklah, biar aku saja yang menjelaskan apa yang terjadi," ucap satu-satunya pria yang tersisa yang mulai menjelaskannya. Dan dia juga adalah salah satu orang yang berada di tingkat Ghost X bintang 3. Setelah kembali, Lin Yiyi masih terus memikirkan apa yang telah terjadi, khususnya orang yang telah menyelamatkan kelompoknya tanpa tahu bahwa orang tersebut merupakan sepupunya. Bahkan dengan munculnya Fang Yi benar-benar membuat anomali tanaman sebelumnya meringkuk ketakutan dan kembali ke atas langit. Saat masuk ke rumah, Lin Yiyi disambut oleh Fang Yi yang bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan dengan santainya dia mencoba berbasa-basi dan bertanya mengapa Lin Yiyi terlihat agak pucat, yang hanya dijawab bahwa dia kelelahan. Setelah berbaring di tempat tidur, melihat grup obrolan, Lin Yiyi cukup terkejut karena anggota kelompok yang sebelumnya tidak ikut yang ternyata bernama Jialan muncul di grup obrolan, dan itu juga baru pertama kalinya Jialan melakukannya. Jialan berkata bahwa jika ada lagi jejak orang kuat yang membantu mereka untuk segera menghubunginya. Dari obrolan itu, mereka mulai menebak-nebak apakah mungkin orang tersebut adalah orang yang dulu terkenal di Dark River. Yang semakin menebak, semakin penasaran juga mereka pada pihak lain yang mau menyelamatkan mereka. Sementara itu, orang yang sedang dibicarakan yaitu Fang Yi saat ini terlihat sedang keluar karena dengan kejadian yang baru saja dialami, dia yakin Lin Yiyi akan lebih longgar mengawasinya sehingga itu juga menjadi kesempatan bagus untuk mempelajari atribut barunya yaitu atribut Arangbu. Yang menjadi masalah, atribut Arangbu lebih condong ke hal-hal yang berhubungan dengan tumbuhan dan pada dasarnya bersifat korosif. Selain itu, ada kemungkinan akan bertentangan dengan atribut petir di tangannya. Oleh karena itu, pilihan terbaik adalah tidak menanamkan atribut Arangbu secara langsung, melainkan menaruhnya pada sesuatu seperti tanaman sebelumnya. "Sepertinya aku sudah tahu harus pergi kemana," ucap Fang Yi. Fang Yi ternyata datang ke hutan kota. Setelah masuk, dia mulai mencari sebuah tumbuhan yang akan dijadikan yang terpilih. Mengaktifkan kemampuan Arangbu, dia mulai mencarinya dan tak butuh lama satu bunga terpilih. Bunga liar ini penuh kehidupan. Meski bunga liar ini hanya tumbuhan, tapi saat terkena energi spiritual malah seperti seekor anak anjing yang rakus. Bahkan setelah menyerap energi spiritual, dia masih mendekat dan menggesek jariku, pikir Fang Yi. Merasa bunga tersebut adalah kandidat yang tepat, dengan bantuan sistem dia pun langsung menyuntikkan atribut Arangbu ke dalamnya. Awalnya semua terlihat normal, namun di detik berikutnya bunga liar yang telah diberi atribut langsung menyerap semua vitalitas di sekitarnya yang seketika membuat tanaman lainnya mati kering.
hanya 3 detik dan hampir menguras seluruh lingkar hutan kota. Terlalu mendominasi dan masih menyebar gila-gilaan. Lupakanlah kalau ini berlanjut akan menarik perhatian orang-orang asosiasi Spirit Key Fikir Fangi yang segera mencabut bunga liar tersebut yang benar-benar jinak di tangannya. Tiba-tiba sebuah peringatan muncul yang pastinya berasal dari asosiasi. Melihat itu, Fangi langsung pergi melarikan diri. Setelah Fangi pergi, orang-orang dari asosiasi mulai berdatangan. Dan karena mereka mungkin bukan seorang pionir, mereka memakai set pakaian lengkap karena tingkat polusinya sendiri ada di angka 30. Karena hasil analisa ternyata normal, mereka hendak masuk lebih dalam untuk mencari tahu lebih lanjut tentang atribut apa yang bisa menyebabkan hal seperti itu. Namun mereka segera dihentikan oleh sang pemimpin dan bahkan dilarang menyentuh karena semua disebabkan oleh atribut kesunyian yang sama persis seperti tanaman di kota Yahoo yang telah diidentifikasi sebagai mutasi level A. Alasan kenapa ia begitu mematikan itu karena telah meninggalkan banyak tulang belulang para pionir. Semua karena atribut desolation. Ia menguras kehidupan dari segala sesuatu di sekitarnya, mengklaim semua untuk dirinya, ucap sang pemimpin yang membuat yang lainnya ketakutan. Kelompok lain akhirnya tiba dan itu adalah kelompok pionir yang dipimpin oleh Han Li. Bahkan Su Shengjing juga termasuk di dalamnya. Setelah menyuruh para peneliti untuk memakai perlengkapan yang disediakan, Han Li menyuruh mereka untuk mengikuti. Han Li dan Su Shengjing segera menggunakan kekuatan mereka untuk melacak sumber kekacauannya, yang mana setelah menemukannya mereka hanya bisa terkejut karena sumbernya telah digali. Setelah mencari tahu, berdasarkan hasil penyaringan dan analisis dari data, Han Li berhasil menemukan sebuah petunjuk dan itu adalah Fangi yang katanya setiap gerak-geriknya sangat cocok dengan 2 insiden mutasi ini. Semua informasi akan dikirim padamu. Dia sangat mungkin pionir yang kau temui sebelumnya. Bagaimana menindaklanjutinya terserah asosiasi kalian, ucap Han Li. 2 jam kemudian, Fangi telah membawa bunga liar ke rumahnya dan bahkan menaruhnya di dalam sebuah pot. Ternyata itu adalah tanaman obedient little white flower. Jadi untuk mempermudah pemanggilannya, kita akan menamainya white flower. Dengan senangnya Fangi mulai mengobrol dengan White Flower, bahkan dia menyuruhnya untuk berkultivasi sendiri karena telah memiliki atribut kesunyian atau atribut arangbu. Selain itu, White Flower juga telah dianggap sebagai asistennya oleh Fangi. Dan yang terpenting, dengan tampilan biasanya itu, bahkan Lin Yi tak mungkin bisa menyadarinya. Tiba-tiba ada sebuah panggilan masuk dan itu berasal dari Old Wang yang membuat Fangi cukup terkejut karena Old Wang atau Wang Liang sendiri adalah teman masa kecilnya yang 3 tahun lalu masuk ke tentara. Dengan akrab, Fangi menyapa Wang Liang dan Wang Liang juga sama. Tanpa banyak basa-basi, Wang Liang langsung mengatakan niatnya yang ingin mengajak Fangi bertemu di tempat lama. Aku punya rahasia besar untuk kukatakan padamu. Jangan pingsan saat mendengarnya, ucap Wang Liang saat ditanya tentang alasannya yang tiba-tiba ingin bertemu. Usut punya usut, alasan Wang Liang ingin bertemu dengan Fangi karena itu adalah sesuatu yang diinstruksikan oleh atasannya yang saat ini juga sedang bersamanya. Dan bahkan ada juga Su Xingying. Wang Liang meminta kalau temannya bukan orang yang sedang dicari untuk menjamin keselamatannya. Akan tetapi, atasannya yang ternyata seorang wanita berbadan kekar hanya berkata, "Selesaikan saja misimu, jangan ikut campur lebih lanjut. Kalau dia bukan orangnya, maka sebagai temannya beri dia sebuah nasihat."
Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.